Kalau negara nih yang paling bisa buat saya ya, untuk usaha tuh Indonesia. Terlepas dari masalah ketidakpastian hukum, masalah yang sekarang lihat di negara kita, tapi Indonesia tetap tempat yang baik untuk berusaha. Kalau kita bangun bisnis, bisnis harus sustain. Ada waktu tunggu, ya kan? Waktu kita membawa, waktu kita mengedukasi, dan kita ini cuma representasi dari tim kita yang hebat. Finding the right talent yang bisa jalan sama kita, yang punya trust level yang tinggi di saat susah dan senang, itu yang paling susah. Karena banyak orang yang mungkin hanya datang sekedar untuk singgah. Sedangkan kita kan sebagai direktur utama, pengusaha juga kepengennya tuh orang stay sama kita, sama-sama membangun sesuatu dari bawah. Rumah Develop by Ciputra Group. Pasti betah, pasti tenang. Hanya di Citra Garden Serpong. Harga mulai 765 juta dengan PPN 0%. Program Sosok kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak David Santoso, Direktur Utama PT Teknologi Karya Digital Nusa. Hai Pak David. Hai Fisli. Apa kabar Pak? Baik ya, terima kasih. Bagaimana perjalanannya Pak ke studio kita? Iya, tadi ada sedikit kemacetan, biasalah 2 jam, tapi bukan karena jauh, tapi karena ada mobil mogok. Di perjalanan ya Pak? Di jalan tol mogoknya. Oke. Pak, sebelum kita melangkah lebih jauh, boleh dong Pak diceritain perjalanan karir Bapak sebelum akhirnya Bapak menjadi Direktur Utama PT TKDN ya Pak, singkatannya ya Pak? Silakan Pak. Ya, kalau perjalanan karir gimana ya? Saya waktu itu mulai pertama kali karir saya sebagai auditor di satu kantor akuntan yang namanya PricewaterhouseCoopers. Jadi background saya memang akuntan sebagai auditor 7 tahun, terus jadi finance director di perusahaan multinasional, dan akhirnya menjadi direktur keuangan di salah satu perusahaan taksi di Indonesia. Waktu itu namanya Taksi Express, yang warna putih itu. Nah, saya berkarir cukup lama. Nah, ternyata setelah berkecimpung cukup lama, akhirnya jatuh cinta sama industri transportasi. Nah, disitulah saya mulai menyadari bahwa mungkin perjalanan karir saya, minat saya itu mungkin banyaknya di industri transportasi ya. Nah, saya mulai mendalami. Nah, karena waktu itu transportasi isinya masih mobil berbasis konvensional engine, kita banyak mendalami bidang operasional, selain bidang keuangan sesuai dengan latar belakang saya. Nah, akhirnya dari situ saya mulai mempraktekkan penggunaan teknologi untuk melakukan efisiensi dari operasional. Jadi kalau lihat ke belakang tuh ya, dulu banyak sekali Express tuh menelurkan banyak inovasi di bidang teknologi, baik teknologi yang bersifat operasional maupun pembayaran. Nah, tapi karena berhadapan dengan pemain-pemain raksasa waktu itu yang namanya Uber masuk Indonesia, Grab, ya kan, Gojek mulai muncul, para pemain taksi konvensional ini akhirnya kan mulai berguguran. Nah, dari situ saya banting setir tuh, buka usaha sendiri yang namanya TKDN ini, gitu. Oh, berarti itu kan suka dari awal lintas industri ya Pak? Berarti apa yang menjadi benang merah Bapak nih dalam memimpin setiap tempat dari awalnya kan finance, terus operasional, sampai akhirnya di company sendiri, itu apa Pak? Ya, kalau dari benang merahnya sih, buat saya yang ngeliatnya ya, saya melakukan apa yang saya bisa. Ya kan, dan saya kepengen menjadi kontributor lah dalam setiap perusahaan atau posisi yang saya pegang. Dan dengan semangat itu biasanya saya tuh berusaha untuk banyak melakukan men-challenge diri sendiri gitu. Kalau misal sesuatu udah berjalan baik ya kan, karena ada pepatah yang saya ingat tuh, if something too good to be true, there must be something wrong. Artinya jangan di zona nyaman, ya kan. Nah, itu yang saya jadikan patokan saya pada saat biasanya kalau memimpin perusahaan atau berkarir. Nah, banyak hal yang saya coba dan banyak juga yang saya gagal. Tapi mungkin orang melihatnya tuh ya yang berhasil aja gitu. Betul. Padahal kegagalan sendiri juga banyak. Ya. Prinsipnya kegagalan itu sebagian dari satu proses yang harus kita lewati kalau pengen jadi yang terdepan. Jangan pernah menyerah kalau gagal, ya kan? Karena itu it's a process. Seberapa sakit pun kita harus tetap bertahan, ya kan? Baru di situ kita bisa tunjukin kalau kita berbeda dari yang lain. Wow. Tapi kalau untuk momen yang paling sulit nih dalam karir Bapak, baik pada saat kepemimpinan atau pada saat berkarir di perusahaan-perusahaan sebelumnya, itu ada nggak Pak? Ya, kalau momen paling sulit namanya bisnis kan pasti jatuh bangun ya. Bisnis jatuh bangun ya kan. Ada beberapa inisiatif yang saya mulai dan nggak berhasil. Baik dari waktu masih di Taksi Express, waktu maupun di tempat yang baru saat ini.
Tapi dibilang menyakitkan, ya itu jadi kalau kita biasa istilahnya itu adalah pembelajaran yang pahit, ya itu, ya kan. Kadang-kadang buat saya yang kalau di tempat saya, ya kan, adalah kadang-kadang kita ketemu orang yang nggak tepat, ya kan. Yang kita pikir, kita berharap dia bisa menjadi teman jangka panjang atau mungkin kita punya harapan besar ya, tapi ternyata enggak. Baik partner maupun kolega atau mungkin maupun karyawan. Nah, itu proses yang paling sulit sebenarnya. Karena challenge sebagai leader itu nomor satu adalah berusaha mendapatkan teladan yang tepat. Lagian kita pastinya bukan Superman ya. Kita pasti ngandelin tim kita yang di bawah. Ya kan, kita itu cuma representasi dari tim kita yang hebat. Finding the right talent yang bisa jalan sama kita, yang punya trust level yang tinggi di saat susah dan senang, itu yang paling susah. Karena banyak orang yang mungkin hanya datang sekedar untuk singgah. Sedangkan kita kan sebagai direktur utama, pengusaha juga kepengennya tuh orang stay sama kita, sama-sama membangun sesuatu dari bawah. Nggak banyak orang yang punya nilai loyalitas kayak gitu. Itu sih pesan yang saya alami ya. Kalau kita bergeser ke teknologi ya berarti ya Pak. Berarti kan ada hal-hal yang namanya kalau teknologi itu berubah dengan cepat kan Pak. Ya. Nah bagaimana cara Bapak dengan memiliki pengalaman kepemimpinan, tapi bisa mengambil keputusan yang tepat di saat teknologi itu suka berubah-ubah, Pak? Iya. Resiko bawaan saya bilang. Kalau bermain di teknologi itu ada perubahan yang sangat cepat. Nah kita itu harus adaptif, agile. Nah caranya kita tuh nggak ketinggalan tentunya adalah dengan mengupdate diri kita terus-menerus. Ya kan? Kita nggak boleh berhenti belajar. Belajar itu kan sekarang caranya banyak, ya kan, ada melalui media sosial atau melalui media YouTube dan segala macam, dan bergaul dengan komunitas yang tepat. Karena komunitas yang tepat yang memiliki minat yang sama inilah, ya kan, yang membuat kita tuh ke-update akan isu-isu yang terbaru. Dan jangan lupa kita juga harus menyempatkan diri, ya kan, belajar jangan cuma di Indonesia tapi juga ke negara lain. Keep your eyes open about the development in other countries yang memang jauh lebih advance dari kita. Tapi wisdomnya jangan membabi buta atau sekonyong-konyong bilang di sana jalan, di sini pasti jalan. It takes time. Negara-negara maju seperti Amerika, China, Eropa itu kalau dia melakukan sesuatu karena budayanya juga lebih maju. Gitu. Nah, it takes time buat kita ya kan untuk bisa diadopsi di sini. Nah, tapi buat saya itu malah jadi peluang. Karena once kita tahu di sana terjadi sesuatu dan kita lihat, kita pilih-pilih mana yang bisa kita jalanin. Nah, di tengah-tengah periode itu bawa ke Indonesia, itu jadi peluang buat kita untuk men-setup satu bisnis yang baru sebenarnya. Yang sesuai dengan bidang kita. Kan banyak yang terjadi kan di luar kan. Perubahan-perubahan teknologi yang cepat itu ya kan. Malah bahkan ada yang per hari ini udah bangkrut ya kan, mungkin udah tutup gitu kan. Tapi di sini kita baru mulai. Yeah. Nah, tapi dengan sosial budaya kita yang berbeda, yang kegagalan mereka itu kita pelajari sampai di sini bisa jadi sukses. Oke. Kalau tadi tantangannya pada saat membawa teknologi ke Indonesia apa aja Pak? Dari sisi peraturan tentunya ya kan. Ingat saya juga dulu pernah bawa yang namanya angkot online, saya tadi cerita ya kan, atau di kota Bekasi ini. Nah itu satu hal yang menurut saya itu terlalu cepat kita bawa. Nah itu di situ. Karena itu berjalan baik di belahan dunia yang lain, kita bawakan ke sini bermitra dengan mereka, ternyata nggak jalan di sini karena ada unsur hardware atau mungkin produk mobilnya itu sendiri yang nggak sesuai dengan minat masyarakat. Sehingga teknologi tinggi, mobilnya jelek. Sehingga minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut jadi berkurang. Nah itu tadi. Jadi a mix of product sama service yang harus dibalance. Nggak melulu produk, harus ada service-nya. Apalagi di dunia transportasi, sebagus apapun, misalnya nih saya bilang naik angkutan sewa online gitu. Kalau mobilnya butut, bete juga kan? Iya. Padahal aplikasinya bagus kan? Benar. Ya kan? Kalau bisa kita dapat mobil yang bagus, betul kan? Di situ baru timbul yang namanya kepuasan pelanggan. Nah hal ini harus benar-benar dipahami, sehingga pada saat kita meluncurkan satu layanan, kedua hal itu harus balance. Di situ butuh capex pastinya. Oke, berarti tadi Bapak sempat menyampaikan melihat peluang. Terus ada tantangannya juga, berarti kan dalam perjalanan mungkin ada keputusan yang Bapak agak ragu dalam perjalanannya. Tapi ada nggak yang ternyata keputusan ragu Bapak tuh jadi turning point yang besar? Iya, saya ragu dulu waktu selama ini kan saya lama jadi direktur keuangan ya. Waktu mau banting setir jadi pengusaha tuh agak-agak nervous sih sebenarnya. Karena kan nggak ada backup, ya kan. Tapi balik lagi ya, sebagai manusia itu kita juga berdoa ya kan, dan kita minta bukain jalan, dan teman-teman akhirnya yang bantu. Network yang ada, yang selama ini ngelihat mungkin, oh ini bisa dibantu, nah mereka lah yang berkontribusi, memberikan seed capital, ya kan, membantu saya. Ada satu orang juga yang waktu itu saya ingat banget ngenalin saya ke mana-mana, dan beliau sampai sekarang masih jadi mentor saya.
ya kan? Saya merasa ada faith, ada trust yang besar yang dia taruh ke saya waktu saya bilang, Pak, saya mau jadi pengusaha gitu. Dan dia support, ya kan? Dan dia bilang juga bos, dia bilang, do your best katanya. Sisa lu serahin sama Tuhan katanya. Yang lain pasti, kalau lu bener pasti jalan sendiri. Nah, itu saya figura itu kan di tempat saya waktu itu. Yang buat saya oke Pak, saya mau jadi pengusaha gitu. Itu hal-hal yang membuat satu hal yang membuat saya tuh ada sampai hari ini dan saya ingat sampai sekarang. Nah, ini menarik Pak, soal mentor. Banyak orang yang memulai bisnis mungkin menganggap hanya dari sisi pendidikan. Tapi ternyata perlu mencari right mentor. Nah, dari pengalaman Bapak, right mentor itu biasanya seperti apa? Iya, right mentor menurut saya itu personal ya. Personal artinya gini, you can sense, you can feel whether this person can be your mentor or not karena kesamaan nilai. Ya kan, dia sama-sama pekerja keras, dia sama-sama punya nilai yang sama, ya kan, dan itu harus melalui satu pergaulan cukup lama gitu, ya kan. Nggak bisa tiba-tiba kita lihat, itu bukan mentor, itu mengagumi. Tokoh, ya kan, ada beberapa tokoh yang kita kagumi tentunya, ya kan. Tapi that's not a mentor. Mentor itu orang yang kita bisa hubungi, kita bisa berkeluh kesah kadang-kadang ya, kita bisa minta advice, walaupun nggak regular, ya kan. Tapi at least pada saat dia ngasih advice, masukan itu genuine. Artinya tuh asli nih, ya kan. Then you can feel it. Dan kita secara karena kita dengar dari orang yang kita percaya, kayak ucapan orang tua, kita jalanin dengan sepenuh hati. Karena ada banyak orang ngomong, dia cuma bisa ngejudge. Beda judge sama mentoring. Mentoring bisa jadi kayak ngejudge karena kesannya pedes. Tapi kalau yang ngasih orang yang tepat, we do it. Gitu. Jadi koreksi positif. Nah, apakah dengan 2019 ya Pak TKDN ya, 19 terus udah menjadi perusahaan terbuka di tahun 2023. Nah, apakah faktor dari kehadiran beliau juga sebagai mentor Bapak yang akhirnya membantu Bapak memacu menjadi perusahaan terbuka? Nah, sama kita minta nih Pak tipsnya supaya dengan kurun waktu 4 tahun perusahaannya bisa jadi perusahaan terbuka, Pak. Iya, kalau TKDN sih secara aktif kan berdiri dari 2011 sampai 2012 ya. Kita udah punya sejak lama. Terus aktif di 2017 dan mulai bergulir itu 2019. Jadi sebenarnya it's a long proses juga sih, ya kan. Kalau dari saya tipsnya tuh nggak ada yang instan, pastinya, ya kan. Kalau yang namanya usaha itu perlu waktu untuk bisa menjadi sesuatu yang berarti lah ya buat kita. Tapi yang paling penting yang saya lihat itu sebenarnya momentum. Kejelian kita nggak, momentum itu penting. Nah, kalau kita fokus di satu industri, di situ kita ngelihat ada momentum. Benar itu saya bilang itu, ya kalau pengusaha ya harusnya intinya kita harus bisa punya gut feeling, this is the right time or not. Itu yang paling susah. Sebagai nakoda kapal, ya kan, kadang-kadang orang ngomongnya bisa jadi mentor saya bilang enggak. Tapi karena saya punya gut feeling, because I've been in this business for years, ya kan, I know when is the timing. Nah, jadi momentum itu ya akumulasi dari pengalaman, ya banyak doa juga, bergaul sama orang. Nah, itu yang nggak bisa kita translate jadi sesuatu tips yang sifatnya generik gitu. Ya kan? Bisa kita bilang ya pasti kita mesti lihat market, kondisinya gimana, persiapannya, profesional mana yang kamu pakai. Karena kan ada jasa profesi penunjang yang kita pilih. Pemilihan jasa profesi penunjang yang tepat pasti mendukung proses keberhasilan dari IPO. Ya kan? Terus juga pendanaannya siapa, calon investor seperti apa. Ya itu sih bisa dipelajari lah over time. Tapi momentum nggak bisa. Karena kita ngomong nih IPO sekarang, itu bisa kejadian 6 bulan lagi, bisa yes, bisa enggak. Bisa juga nanti diundur. Misalnya regulator bilang nggak diterima, diundur lagi. Jadi banyak hal yang mesti kita siapkan dari awal gitu, untuk itu. Oke, berarti karena sudah menjadi perusahaan terbuka kan pastinya sudah banyak juga inovasi nih yang dibuat oleh PT TKDN nih. Salah satunya adalah inovasi tadi Bapak sampaikan transportasi publik ya. Nah, untuk ke depannya di 5-10 tahun ke depan itu kira-kira visi Bapak untuk sistem mobilitas di Indonesia apa? Betul. Saya terima kasih tadi menyampaikan bahwa ke depan itu Indonesia sesuai program yang dicanangkan pemerintah, kita pasti akan beralih ke baterai EV. Ya kan, seperti BEV tadi ya, atau mungkin singkatnya EV lah. Kenapa EV? Karena banyak positif yang bisa diambil dari penggunaan EV ini. Yang pertama-tama adalah masalah subsidi minyak yang bisa berkurang, ya. Dan yang namanya EV ini pasti akan membuat lingkungan lebih baik, betul ya. Nah dari situ kita ngelihat ada banyak hal yang perlu diedukasi ke masyarakat.
ya kan? Nah, edukasi ke masyarakat inilah yang sedang kita upayakan agar bersama-sama semua masyarakat tahu. Karena banyak disinformasi tuh di situ, ya kan? Masalah baterai yang mahal, atau mungkin penggunaan EV yang harus dicas berjam-jam. Nah, kita coba membangun satu ekosistem EV berbasis swap baterai dengan harapan bahwa swap baterai ini sebenarnya bisa menjadi solusi bukan untuk seluruh kendaraan listrik, tapi lebih ke arah ke fleet komersial. Karena kalau pengguna pribadi, ya kan, biasanya tuh nyaman dengan ngecas mobil 1-2 jam di rumah atau 5 jam bahkan, ya kan, it's okay. Tapi kalau untuk kendaraan dagang komersial, bayangkan angkot, bus, ataupun mungkin kendaraan-kendaraan yang dipakai buat delivery itu blind van, ya kan, mereka kan mengandalkan ritase kan, tahu ritase? Artinya kan mengandalkan lamanya perjalanan bisa dipakai supaya bisa deliver barang. Artinya makin lama dia beroperasi, makin banyak profit yang didapat. Kalau itu dikurang dengan waktu ngecas yang 2 jam, 3 jam, itu nggak make sense. Nah, perlu solusi di mana yang namanya kendaraan-kendaraan komersial tadi itu bisa, ya kan, melakukan pengisian baterai dalam tempo 5 menit. Ya kan? Nah, caranya gimana? Yang saat ini kita usulkan adalah menggunakan swap battery. Jadi kita akan membangun stasiun swap baterai yang ada, ya kan? Yang belum ada saat ini, bekerjasama dengan Principal dan bekerjasama dengan BUMN juga yang udah kita bujuk dan sama-sama punya misi, ya kan, membangun ekosistem swap baterai ini di Indonesia. Nah, kita sebutnya SPB, Stasiun Pertukaran Baterai. Stasiun Pertukaran Baterai ini idealnya nanti akan ada seperti stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kalau bisa berdampingan. Titik dong ya, Pak? Harus banyak titik. Iya, harusnya idealnya berdampingan. Ini adalah peran salah satu BUMN yang tadi mau kita bawakan ini untuk membangun di sebelahnya. Kira-kira penerimaannya akan mudah nggak, Pak? Ketika Penerimaan SPBU sama baterai berdampingan pengisiannya. Iya. Menurut saya itu tidak terhindarkan. Bahwa fakta nih ya, Indonesia punya target 2030 mau punya 15 juta kendaraan listrik, 13 jutanya motor, 2 jutanya mobil, ya kan? Itu udah wajib, mandatory, inevitable kalau kita bilang, tidak terhindarkan, ya kan? Suka nggak suka, kalau misalnya SPBU nggak mau, ya kita cari di sebelahnya, ya kan? Atau mungkin di tempat-tempat yang bisa diterima oleh masyarakat. Kita kan nggak mengambil alih bisnis mereka karena passenger is a passenger ya. Ada berapa puluh juta kendaraan di Indonesia. Kita fokus ke market komersial. Ya kan, perusahaan-perusahaan pengiriman, pengantaran, perusahaan angkutan umum, ya kan, semua perusahaan-perusahaan yang mengandalkan delivery van untuk menyalakan bisnisnya, itulah target utama kita sebenarnya. Termasuk public transport. Karena public transport ini masif dan perlu perubahan. Contoh di Bekasi, public transportnya udah seperti harusnya emang udah harus diremajakan. Ya kan? Kalau diganti dengan kendaraan listrik saja yang nggak charging, supirnya nggak bakal mau narik, karena setorannya nggak ketutup, ya kan? Kota Bogor, kota sejuta angkot atau Green Monster, kota Depok, kota Palembang, banyak sekali nih kendaraan umum perlu diremajakan. Nah, inilah peluang yang mau kita bawakan, tapi perlu investasi dalam hal stasiun pertukaran baterai tadi. Nah, kalau itu berjalan, ekosistemnya, ya kan, otomatis layanan ke masyarakat akan meningkat. Itu yang paling penting. Layanan meningkat karena produknya bagus. Iya. Nah, karena ini udah bentuknya baterai EV, pasti ya kan sisi teknologi itu akan masuk. Karena itu tadi saya bilang itu udah satu paket kayak baut sama mur, nggak bisa berdiri sendiri. Layanan mobil listrik pasti dilengkapi dengan teknologi. Nah, teknologi ini yang akan membuat segala sesuatu berubah jadi efisien. Ingat, teknologi itu bukan pengubah, teknologi itu cuma enabler. Mesti ada base produknya dulu, baru teknologi bisa masuk. Nah, kalau teknologi itu berhasil membuat jadi efisien, harga yang kita tawarkan ke masyarakat bisa lebih rendah. Iya. Jadi itu satu rangkaian proses. Nggak bisa sekonyong-konyong jual mobil murah. Ya, itu nggak akan sustain. Ya, biasanya kualitasnya yang dikorbankan. Ingat zaman dulu motor Cina, yang murah-murah begitu pakai jebol. Karena dia nggak melalui rangkaian proses. Kayak kelahiran itu dia tuh nggak melalui proses yang normal. Langsung di bypass, ya kan? Karena dia mau cepat datang, cepat hilang. Kalau kita bangun bisnis harus sustain. Ada waktu tunggu. Ya kan, waktu kita membawa, waktu kita mengedukasi, ya kan, serangkaian kegiatan yang saya lakukan belakangan ini juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai swap baterai, apakah itu stasiun pertukaran baterai, bekerja sama dengan siapa, jenis baterai apa yang bisa kita dapatkan, ya kan. Kalau masyarakat udah kebayin, udah ngerti manfaatnya ya, kan kita kan nggak memaksakan manfaatnya, pasti itu akan menjadi tren. Ya. Tapi memang harus dipelajari dan dipahami dulu manfaatnya. Yang pasti nih, bayangin kalau kita punya mobil truk nih, misalnya buat delivery, ganti baterainya cuma 5 menit dibandingkan dengan kita ngecas baterai 1 jam. Jauh beda tuh.
ya kan? Apalagi ya kan kalau kita bisa sewa baterainya. Nggak usah beli baterai deh. Resiko punya kendaraan listrik apa sih? Baterai kan? Baterai. Nanti kalau baterai rusak gimana? Ya kan? Waduh, mobil. Terus kalau baterai kan nyatu sama mobil kalau itu kan. Berarti kalau baterai rusak, mobilnya bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan kita bicara bisnis nih, buat delivery. Berarti mobil mogok, bisnisnya keganggu. Tapi kalau mobilnya itu di swap, artinya baterai itu detach ya, daripada kendaraannya. Kalau baterai rusak, ganti baterai yang lain, mobilnya jalan. Iya. Jadi bisnis nggak keganggu. Ini cocok buat apa? Mining, tadi perusahaan pengantaran, ya kan? Atau mungkin perusahaan-perusahaan yang mengandalkan blind van, terus juga angkutan umum. Angkutan umum nggak boleh stop ya? Betul. Bayangin kalau busway stop satu, itu apa namanya? Satu koridor aja. Waduh, berantakan banget tuh. Penduduk banyak. Kalau memang dia pakai baterai listrik terus rusak baterainya, ya minimal 2-3 hari lah tuh. Ganti baterai, paling cepat tuh seminggu kalau baterainya ada. Karena satu baterai kan bongkahannya besar ya. Betul. Ya kan? Nah di kita buatnya modular. Jadi satu baterai gede itu kita pecah jadi 4. Sehingga bisa dibawa pakai orang. Ya kan? Kalau baterai mobil itu rata-rata tuh sampai 200-300 kilo loh. Kalau baterai bus 1 ton. Coba mau gimana gantinya. Benar. Nah kita pecah jadi modular. Nah sehingga waktu diganti cepet. Gitu. Banyak yang terobosan yang dilakukan dengan pada saat kita mengadopsi swap baterai. Sehingga mobilitas yang sekarang ini terhambat, ya kan? Adopsi mobil listrik sekarang agak terhambat nih. Mentok cuma di passenger, kendaraan passenger aja. Kenapa? Karena hanya yang mampu yang beli. Betul ya? Kalau nggak mampu nggak mungkin. Iya, mobil ICE sekarang masih bisa jualan karena harganya murah. Tapi kan public transport harus ganti. Apa pemerintah harus invest semua? Ya kan APBN juga ada keterbatasan. Kita pasti dorong pengusaha swasta, ya kan, untuk masuk ke situ. Nah, swasta ngeliatnya payback return-nya gimana? Payback return-nya pasti kan asalnya dari pendapatan. Kalau pakai mobil listrik, downtime, kita sebutnya downtime-nya itu sampai 3 jam sehari, hanya untuk ke-charge, nggak akan jalan revenue-nya. Karena ngisi bensin, pakai Pertamax itu cuma 5 menit. Iya. Harus ada solusi yang sama nih, ya kan, sama-sama 5 menit, Di baru, waktu, efisiensi waktu. baru itu compatible, baru konversi terjadi. Gitu. Oke, berarti menurut Bapak kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga pemerintah untuk menerima swap baterai dan juga teknologi ini bagaimana Pak? Saya yakin penerimaan akan sangat baik. Ya kan, kita udah paparan ke beberapa perusahaan yang saya nggak bisa sebutkan yang berkaitan dengan pemerintah dan publik. Rata-rata bilang, oh, ini dia nih jawaban dari solusi kita. Kita mau ngadain tender untuk kendaraan umum ini kita mau ganti dengan listrik. Cuma semua supir pada komplain. Terus siapa yang mau bangun stasiun chargingnya? Katanya. Ya kan? Dan waktu di tes tuh mereka ngapain 1 jam di situ, 2 jam di situ. Masa koridornya tutup. Biasanya mereka lakukan, mereka beli mobilnya dengan jumlah di atas 100% sebagai mobil pengganti. Nah, kalau kita bilang 100% ini 100%. Kenapa? Karena kita akan bangun swap station. Power swap station atau stasiun pertukaran baterai di tempat-tempat yang udah disepakati. Memang ada invest awal dari kita. Tapi itu menjamin kestabilan operasional dari perusahaan angkutan umum tadi. Nah, jadi penerimaan ini udah kita tes dan hasilnya positif, sangat positif bahkan, dan mereka semua nunggu. Bahkan ada satu kota di Indonesia ini yang lagi nunggu kita tuh datengin sampel. Sampel kita tuh paling cepat datang bulan Mei. Bulan Mei. Bulan depan berarti ya? Bulan depan lagi kita tunggu, lagi kita urus, makanya kita aktif bergerak. Nah, pada saat itu datang kita akan bikin showroom, ya kan, atau kita sebutnya experience center. Let them see it, let them try it, ya kan. Seperti apa? Pada saat mereka udah tahu dan yakin, baru kita rolling. Menurut analisa Bapak, ngelihat penerimaan dan juga tadi Bapak sampaikan, kira-kira butuh berapa tahun untuk akhirnya masyarakat yang common itu bisa menerima gebrakan teknologi ini? Kita kan nggak ngetek market passenger ya. Yeah. Market passenger pasti udah setuju lah mobil listrik lebih murah, ya kan? Nah, market fleet ini kasih saya waktu tuh 3-5 tahun. 3-5 tahun, karena capex-nya besar dan tersebar di 34 provinsi, bahkan mungkin 200 kota gitu. Tapi dalam tempo 5 tahun kita bisa mencapai jualan puluhan ribu kendaraan. Kalau ini dilakukan dengan benar dan didukung sama regulator atau mitra kita yang BUMN tadi. Gitu. Ini kan yang Bapak bahas ini kan semua inovasi ya Pak. Bagaimana menurut Bapak untuk selalu bisa menciptakan inovasi yang relevan dengan bisnis Bapak ini? Karena inovasi teknologi itu menurut saya nggak gampang, berubah-ubah. Nah, bagaimana Bapak konsisten menciptakan inovasi itu? Dari saya ya, kalau dari saya selalu mencoba menggunakan teknologi tadi. Kayak masalah swap baterai, saya udah pakai mobilnya di China. Ya kan, saya udah coba juga di negara lain itu. Dan saya pelajari, saya lihat. Artinya kalau untuk menemukan satu inovasi sebenarnya kita selalu lihat dari pain point yang ada.
Ya kan? Problemnya apa sih? Mobil listrik, problemnya charge. Saya sendiri pakai mobil listrik. Ya kan? Kemarin waktu lebaran. Kalau di rumah kan nggak masalah, saya cas di rumah. Pagi saya cabut, 5 jam tidur, selesai. Begitu kita tadi lebaran pergi ke hotel, ada charging ada. Tapi banyak charging yang nggak beroperasi. Ternyata di dunia charging itu cukup kompleks. Ada 2 standar, ada GBT yang namanya charging GBT yang standar China, ada yang namanya CCS2. Bahkan ada CHAdeMO atau mungkin yang model Tesla khusus lah. Banyak nih. Jadi kalau kita ngeliat charger, kalau udah punya mobil listrik, nggak sekonyong-konyong charger itu bisa dicas ke mobil kita. Iya, ada yang nggak cocok sama. Ada yang nggak cocok sama colokannya. Kan, iya, satu. Kedua, masalah handshake. Handshake itu, mobil listrik dengan charger, itu harus ngobrol. Kalau chargeran yang nggak kompatibel, nggak ngobrol, dia nggak bisa ngecas. Yeah. Jadi even you have the money, you have the app, you have the car, itu charger kagak mau ngecas. Gitu loh. Itu yang saya alamin waktu kemarin di Serpong. Ya kan, harusnya bisa pergi jauh ke mall ngecas lagi. And it's a painful process. Dan teringatlah pengalaman dulu pakai mobil biasa. Ngecas di pom bensin, isi di pom bensin 5 menit selesai. Kayak pengen balik gitu kan. Nah, itu yang jadi pain point kan. Tapi kita nggak bisa mundur. Kita nggak mungkin dong udah beli mobil listrik jual lagi ganti mobil konvensional kan nggak mungkin. Kita harus pecahkan masalah itu. Nah, memang harus punya keberanian memecahkan masalah tadi. Tentunya di situ ada resiko, berhasil apa enggak. Tapi saya bilang tadi, kalau kita jadi pengusaha atau direktur utama, kita harus bisa mengambil resiko tadi. Sesuai dengan keahlian kita. Kalau keahlian kita di situ, saya yakin bisa. Gitu. Nah, ini kalau udah soal teknologi ya, ternyata luas sekali ya Pak. Iya. Cuma kita, tadi Bapak sempat bahas tentang bagaimana seorang direktur utama ya. Kita balik lagi bahas tentang kepemimpinan Bapak ya. Kalau ada 3 kualitas pemimpin di masa depan, bagaimana Bapak mendeskripsikan itu? Yang nomor 1 buat saya, ya kan, itu disiplin. Disiplin ini dalam. Artinya disiplin itu nggak cuma bicara bangun pagi, tidur malam gitu, nggak, bukan begitu maksudnya. Disiplin itu artinya disiplin mengontrol diri sendiri. Ya kan, artinya tahu ya kan kapan harus bertindak, kapan harus ngerem. Itu definisi disiplin menurut saya. Ya kan? Dan yang pasti nggak bisa dipungkiri kita harus punya reputasi. Dalam kalau orang bilang itu jujur lah. Ya kan, tanggung jawab. Ya kan, tanggung jawab. Kalau ada masalah tuh jangan mundur, ya kan, hadepin, ya kan, karena kalau kita nggak hadepin, ya cuma masalahnya waktu aja, bahkan bisa tambah parah, ya kan, ya, dan yang terakhir harus punya inovasi sih menurut saya, ya kan, inovasi itu penting di tengah-tengah era media sosial demikian berkembang lebih cepat, ada TikTok, ada Instagram, ini tiap hari kita kepaparan hal baru, ya, kita harus pilih mana yang relevan buat kita dan fokus. Fokus, kadang-kadang itu satu hal yang gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Karena begitu banyak godaan. Ya kan, begitu kita ngelakuin sesuatu, banyak orang pengen ikutan atau pengen mencoba mematahkan apa yang kita lakukan. Nah, fokus tadi yang menjadi pertanyaan kita yang paling penting. Oke. Kalau itu kan tadi 3 ke depan ya Pak. Kalau kesalahan yang Bapak ingat, satu kesalahan yang kalau... Banyak kesalahan saya. Oke. Kesalahan yang paling menarik yang sehingga nanti anak muda kalau belajar jangan diulangin lagi. Iya, yang no such thing as instan itu nggak ada. Itu aja yang mesti ingat. Jadi kalau ada orang datang nawarin bisnis, pasti bagus bagaimana? Pikir, besar, iya, itu mesti mikir 100 kali ya kan. Tanya sama mentor, bener apa enggak, ya kan? Nggak ada salah yang ngerem. Ya kan? Biasanya kan kalau orang kan nawarin sesuatu tuh maksa kan. Kalau nggak sekarang nggak bisa. Nah itu juga harus dilihat. Yang kedua itu jangan serakah. Ya kan? Bersyukur sama apa yang kita punya ada ini loh. Ya kan? Kita ada ini nih. Walaupun kelihatannya kurang, udah nikmatin dulu aja. Gitu. Berkat orang tuh beda-beda. Ya kan? Kalau emang buat kita pasti buat kita gitu. Jangan tergoda. Bentar serakah tuh mau semuanya. Ya kan? Nah, jadi 2 hal itu yang menurut saya tuh harus kita jaga sih. Ya kan? Sebagai pemimpin. Supaya bisa memberikan rasa tenang ya kan ke orang-orang yang ada di sekeliling kita atau ikut kita gitu. Karena kan mereka rely ke kita. Beban berat kita sebagai pemimpin kan adalah bertanggung jawab atas nasib karyawan. Itu yang bikin kita nggak bisa tidur, ya kan? Itu aja, ya kan? Tiap malam pikirnya cuma itu aja, ya kan? Nah, pada waktu tanggung jawab itu, jadi kepikiran. Nah, itu yang bikin orang stres. Nah, kita harus bisa mengelola itu jadi suatu hal yang positif. Pada saat kita dikenain masalah, ya saya udah banyak masalah gitu. Yang saya pelajarin tuh ternyata kalau saya fokus ke masalah itu nggak kelar-kelar. Mendingan ini masalah tetap ada, ya kan? Jangan dicuekin, dihadapin, tapi mikir hal yang lain yang bisa mengovercome masalah tadi. Artinya positif. Tetap lakukan hal positif. Kalau kita mikirin itu masalah, terus aura negatif itu tuh muncul, buat kita cemas. Buat kita cemas, akhirnya kita jadi malas bertindak.
Padahal yang bisa bikin perubahan atau pecahan masalah itu tindakan-tindakan kita. Ya kan? Nggak ngapa-ngapain, pasti masalahnya juga timbul. Ya kan? Mendingan kita hadapin sekalian dan kita bertindak lebih jauh lagi. Nah, itu butuh keberanian. Ya kan? Banyak makanya hal-hal yang saya alamin itu bisa saya lewatin ya karena punya keberanian aja. Ya kan? Bukannya soal jagoan tapi mesti berani emang kadang-kadang jadi pemimpin itu. Nah, tadi Bapak sempat menyampaikan mengelola stres. Bagaimana seorang direktur utama mengelola stres pada masa perjalanan karir dan juga kepemimpinannya? Rajin, tadi disiplin nomor 1, disiplin olahraga. Olahraga Saya ini, ya, Pak? anak buah saya tuh bilang saya tuh energizer, nggak pernah sakit. Bukan, saya disiplin. Tadi pagi saya jalan pagi, seminggu 3-4 kali, ya kan, jalan pagi. Buat apa? Saya mikir, daripada saya sakit makan obat nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan saya jalan nih. Capek nggak? Males banget jalan sebenarnya. Cuma saya paksain, bangun pagi jalan. Itu aja udah minimal ngurangin resiko kita 30-40%. Kedua pasti kita pilih makanan lah. Ya kan, saya ini udah overweight sebenarnya, ya kan? Iya, udah overweight, ya kan? Cuma apa namanya? Kalau saya makan saya harus pilih, ya kan? Pilih yang jangan sampai kita apa namanya sakit gara-gara makanan. 2 itu aja sih cukup sebenarnya. Barusan karena kita baru ada yang kena namanya ITA itu apa namanya? Stroke ringan. Muda, kurus, masih muda dia stroke ringan ya kan? Karena dia kan kerja IT. Jadi dia kalau misalnya malam tuh nggak bisa tidur kata istrinya, ya kan? Berarti kemampuan mengelola stresnya kan beda tuh. Perlu dilatih lagi. Iya, tidur yang cukup itu penting. Kita nih stres dari pagi sampai malam, nggak apa-apa, tapi harus bisa dikaruniai kemampuan tidur yang nyenyak. 6 jam cukup sehari. Saya tidur ukur nih pakai cincin nih, Samsung Ring. Ya kan? Tiap hari saya liatin waktu tidur saya. Karena ini obatnya di tidur. Waktu tidur kita cukup, pagi segar. Tambah olahraga. Pasti nggak sakit. Iya, berarti tidur cukup dan olahraga yang cukup ya, Pak? Iya. Nah, kalau tidur bukan cukup, tidur itu teratur. 6 jam? Iya, dan jam tidur sama bangunnya harus sama. Jadi nggak bisa tuh. Harus sama. Kalau misalnya mau tidur banyak, nggak efek. Iya. Harus tidur yang teratur. Gitu. Nah, itu yang bikin itu beda. Karena badan kita kan ada ritmenya nih. Gas terus dari pagi sampai malam tidur. Ya kadang karena orang itu lebih tahu bangun teratur dibandingkan tidur teratur, Pak. Iya, betul. Kalau Bapak tidur teraturnya gimana caranya, Pak? Iya, mungkin udah karunia aja. Saya kalau jam 12 udah harus tidur. Lagi ngejalan setinggal saya tidur. Tapi jam 6 udah bangun. Gitu. Banyak orang kan begadang. Nah itu yang bikin badan jadi sakit. Oke. Nah terakhir nih Pak, berarti kan karena keteraturan dan juga semangat Bapak nih yang tinggi terhadap perusahaannya itu yang membuat visi misi dalam perusahaan Bapak tuh berjalan dengan lancar. Nah gimana sih Pak pesan buat anak muda agar nemuin api yang sama nih di dirinya mereka? Ya, dibilang perusahaan berjalan lancar sih sebenarnya nggak juga. Banyak tadi cuma jatuh bangunnya ya. Ya kan cuma tadi seperti analogi saya bilang orang hamil. Istri hamil, selamat ya hamil. Dia kan nggak tahu usahanya kayak gimana sampai bisa hamil. Ada juga orang yang susah hamil kan. Nah dalam hal ini kalau mungkin lihat ke anak muda, saya ngeliatnya gini loh. Kata yang paling gampang sebenarnya itu jangan ada zona nyaman. Apakah karena mungkin orang tuanya mampu, lingkungan keluarganya sayang sama dia dan dia diam-diam aja itu yang bikin kita tuh jadi nyantai. Ya kan? Nah, kata-kata sifat nyantai itu kalau dipelihara lama-lama jadi males. Males akhirnya jadi nggak punya kesempatan, nggak punya peluang. Kalau bicara peluang tuh banyak banget di Indonesia ini khususnya. Kalau negara nih yang paling bisa buat saya ya untuk usaha tuh Indonesia. Terlepas dari masalah ketidakpastian hukum, masalah yang sekarang ada di negara kita, tapi Indonesia tetap tempat yang baik untuk berusaha. Karena peluangnya banyak untuk pengusaha-pengusaha yang baru mulai mungkin saya sebagai pemimpin gitu kan. Kalau gede-gede mungkin udah beda levelnya lah ya. Kalau kita ini peluangnya banyak. Mau buka makanan bisa jadi orang kaya kok di sini. Ya kan? Cuma jeli apa enggaknya itu kan bisa diasah ya. Kayak pedang terus diasah terus. Nah, ngasahnya bergaul, ngobrol sama orang, jangan di belakang komputer tuh ngechat tuh nggak bakal bisa mendapatkan sesuatu menurut saya. Ya kan, saya tuh salah satu orang yang against namanya PFH. Karena mungkin industri saya kali ya. Saya nggak bilang itu salah, apalagi pada saat pandemi. Tapi pada saat sekarang jangan WFH. Apalagi orang IT goding gitu, ya kan. Sekarang udah zaman AI. Yang penting tuh interaksi sebagai pemimpin ya. Beda kalau mungkin yang kerjanya emang di belakang meja. Kalau pemimpin mau cari biasa harus ketemu orang. You get the feeling, ada emosionalnya gitu kan. Baru ada idenya. Tapi spiritnya harus benar ya kan. Artinya memang pengen cari peluang gitu. Maka saya juga menyukai olahraga golf tuh. Karena di situ saya bisa ngobrol sama banyak orang. Ya, di situ banyak dealnya Pak. Iya, deal tuh artinya gini loh. Bedanya tuh kalau misalnya main tenis kan dia di seberang, kita di sini. Kalau golf itu satu mobil, satu jalan, ngobrol. Duduk dulu sebelum Duduk mulai. dulu ya kan. Habis mukul mulai. Kalau emang mau banyak waktu ketemu orang diskusi ya pas golf. Mukul itu cuma bagian dari ritual aja. Sisanya ngobrol. Saya suka ngobrol.
ngobrol untuk hal yang positif ya kan, yang bisa berpeluang memecahkan masalah, memberikan masukan gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang banyak nanti bisa buat kita lebih belajar lagi. Sebenarnya tadi harusnya terakhir, tapi ini terakhir banget, Pak. Menurut Bapak, 3 peluang bisnis di Indonesia yang tadi Bapak bilang ada banyak itu apa aja? Contohnya 3 aja deh. Iya, buat saya mungkin nggak tahu banyak pengalamannya ya kan, karena kan belum banyak pengusaha besar masih ngelihat, ya kan. Tapi yang saya lihat di saya di Indonesia transportasi ini masih jadi momok. Masalah kemacetan, masalah odol, overdimensi overloading, safety is a big concern di negara kita. Jadi transportasi itu menurut saya peluangnya bisa besar. Ya kan, apalagi kalau kita bisa bawakan teknologi yang sesuai untuk memecahkan masalah tadi. Dan yang kedua pastinya energi. Ya kan, energi ini adalah satu sifatnya abadi. Negara-negara seperti negara maju, Cina, Rusia, Amerika bisa gede karena mereka punya cadangan energi yang besar. Dan energi itu menjadi sumber negara untuk melakukan usaha dan melindungi rakyatnya. Ya kan, energi. Yang ketiga pasti makanan lah. Ya kan, nah, itu saya belajar dulu waktu kerja di satu perusahaan konglomerat yang besar. Ya kan, Pak Bos, ya kan? Pak Bos saya bilangnya ngajarinnya begitulah, ya kan, energi, makanan, transportasi, basic, ya kan, itu kan pengusaha-pengusaha asalnya banyak dari situ ya, walaupun nanti turunannya lah ada oleochemical, ada yang namanya Indomie, ada yang namanya mungkin apalah ya kan. Bentuknya bervariasi ya Pak? Iya. Wah, Pak David, terima kasih banyak ya buat waktunya, terima kasih juga buat ceritanya, insight-nya seru banget. Ya. Kita banyak belajar akhirnya tentang kepemimpinan dan juga teknologi, bahkan tentang baterai dan mobil listrik ya Pak. Iya, bisa. Oke Pak, terima kasih banyak buat waktunya. Ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Rumah Develop by Ciputra Group. Pasti betah, pasti tenang. Hanya di Citra Garden Serpong. Harga mulai 765 juta dengan PPN 0%. Kalau negara nih yang paling bisa buat saya ya untuk usaha tuh Indonesia. Terlepas dari masalah ketidakpastian hukum, masalah yang sekarang ada di negara kita, tapi Indonesia tetap tempat yang baik untuk berusaha. Dan kita ini cuma representasi dari tim kita yang hebat. Finding the right talent yang bisa jalan sama kita, yang punya trust level yang tinggi di saat susah dan senang, itu yang paling susah. Karena banyak orang yang mungkin hanya datang sekedar untuk singgah. Sedangkan kita kan sebagai direktur utama, pengusaha juga kepengennya tuh orang stay sama kita, sama-sama membangun sesuatu dari bawah. Kalau kita bangun bisnis harus sustain. Ada waktu tunggu, ya kan? Waktu kita membawa, waktu kita mengedukasi.